New Tourism Territory. Ya, ini membuat kita makin hari lebih positif Nusa Tenggara Timur. Saya senang karena ini banyak teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih juga Bung Richard, Wali Kota Ambon yang sudah membawa penyanyi-penyanyi yang suaranya merdu untuk menghibur kita tadi. Dan semua teman-teman yang hadir. Dan kepada panitia API, sebuah ajang yang sangat kita banggakan tentunya, yang dimiliki oleh negara ini, dan saya bangga kepada panitia yang begitu bekerja luar biasa. Ada sahabat saya Bapak Rio Capella yang juga penasehat, dan tentunya kita harapkan ke depan apresiasi pesona Indonesia menjadi sebuah kekuatan lembaga untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh destinasi pariwisata di Indonesia. Bicara tentang pariwisata memang tidak gampang, apalagi kami bagi NTT. Walaupun secara kasat mata Nusantara ada bandingnya di dunia. Saya sudah keliling dunia, tapi ini tempat terindah menurut saya. Ya bukan karena saya gubernur maka saya bilang itu. Memang begitulah keadaannya. Satu-satunya yang punya binatang purba, one and only in the world, Komodo. Itu tidak ada. Banyak hal dan keindahan dan eksotik yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Dan itu juga yang dimiliki oleh Indonesia. Karena itu bangga kita untuk menjadi Indonesia yang begitu beragam, dan tidak ada masalah buat kita di dalam keragaman kita. Karena keindahan itu membuat kita tidak perlu untuk mempersoalkan tentang asal usul bentuk dan jenis kulit serta bahasa dan suku serta agama kita. Makanya saya bingung kalau orang pariwisata ribut tentang agama, ribut tentang keyakinan. Apalagi barusan Bapak Presiden bicara tentang kuliner saja itu dipersoalkan. Bangsa macam apa kalau umpama sudah mulai masalah tentang kekayaannya sendiri, ada presidennya bicara kok ribut ini. Dan ini harus menjadi kekuatan kita. Perbedaan itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Bila kita ingin mau pariwisata Indonesia maju, maka keragaman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan diri kita sendiri. Maka saya selalu bilang, apa itu toleransi? Toleransi itu orang yang hidup dalam keragaman, dalam perbedaan, tetapi rileks. Kalau bercanda pun bercanda dengan keragaman dan perbedaannya, dia biasa aja. Inilah Indonesia kita, dan saya harapkan momentum seperti yang kita lakukan ini harus terus didorong, bukan saja terhadap tempat-tempat pariwisatanya, tetapi juga bagaimana destinasi itu, bagaimana akomodasinya, bagaimana amenities. Ke depan diharapkan API juga mengumumkan restoran terbaik, baik pelayanan maupun kuliner terbaik di Indonesia. Itu akan sangat membantu. Jadi kalau tiba-tiba keluar ada babi, itu bukan masalah karena haram halal. Itu memang Indonesia. Itu milik Indonesia. Jadi jangan kita bicara haram halal. Itu milik Indonesia. Karena itu di dalam pariwisata tidak mengenal namanya haram dan halal. Menyebabkan dia bertumbuh, satu-satunya sektor yang bertumbuh eksponensial adalah pariwisata. Jadi kalau orang mengerti pariwisata itu hanya tempat pasirnya indah, tariannya bagus, eksotik alamnya. No, pariwisata itu bicara tentang seluruh kehidupan kegiatan seluruh manusia. Itulah pariwisata. Bagaimana budaya kulinernya, bagaimana budaya bicaranya, bagaimana budaya berpakaiannya, bagaimana budaya hospitality-nya, bagaimana budaya peternakannya, bagaimana budaya pertaniannya, bagaimana budaya kesehatannya, bagaimana budaya pendidikannya. Itu pariwisata. Dan ini situasi COVID ini akan memberikan kita kesempatan untuk kita menatap masa depan yang lebih hebat. Mengapa pariwisata di dalam momentum hari ini kita belajar? Kenapa?
Karena dengan pariwisata kita mampu menatap dunia dan bersaing dengan dunia tanpa batas. Hari ini kalau ada teman-teman di Aceh mau buat acara, walaupun yang buat itu hadir 5 orang, jangan pernah merasa ada 5 orang. Karena hari ini dengan teknologi informasi, kita sedang bersaing dengan seluruh dunia dengan kemajuan-kemajuan teknologi informasi hari ini. Hari ini pada titik ini kita buat dapat ditonton oleh semua manusia dunia bagaimana keindahan, eksotik, keramah tamahan dan penghargaan terhadap seluruh perbedaan di Indonesia yang kita lakukan di tempat ini hari ini. Hari ini sebagai gubernur, saya sangat bangga dan berterima kasih Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tuan rumah terhadap perayaan sebuah kegiatan besar pariwisata di tempat ini. Karena ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau memang keindahan itu adalah lukisan ilahi, maka jangan pernah ada yang merusaknya. Saya lihat keindahan alam kita, karang kita yang begitu indah di seluruh Indonesia. Karangnya luar biasa. Dimanapun berada karang-karang yang luar biasa, warna-warni luar biasa. Tapi sekarang hancur karena bom ikan. Maka saya di depan sini ada Pak Danlan Tamal, Pak Kapolda, Pak Danrem. Saya bilang nanti ada instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kalau ada kapal ikan yang membom ikan, kalau Bapak membom dia dengan orang yang mati semua, hadiah 100 juta. Kalau kapalnya saja hadiahnya 10 juta. Orangnya mati semua hadiah 100 juta. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena merusak lukisan sang ilahi. Jadi kalau orang bilang itu pelanggaran, enggak, ini lebih parah ini. Kejahatan yang merusak lukisan sang ilahi boleh. Tidak apa-apa kalau dalam situ gubernurnya di demo bahkan masuk penjara boleh. Untuk lukisan sang ilahi boleh ada pengorbanan itu. Karena keindahan ini harus kita jaga. Dan ini saya sekali lagi kepada mereka-mereka yang bom ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur peringatan terakhir. Kalau nanti Danrem dan Lantamal Kapolda tidak bisa, saya bisa lakukan sendiri. Saya punya kemampuan itu. Jadi kalau bapak-bapak itu bom ikan, saya bom bapak. Kalian dari tempat ini saya deklarasikan itu. Tidak apa-apa. Karena saya lebih mencintai alam yang akan memberikan manfaat bagi generasi dan generasi dan generasi yang akan datang. Daripada mereka yang terus-menerus menghancurkan alam untuk kepentingan sesaat. Pelatihan, pendampingan tentunya dari pemerintah terus kita lakukan. Tetapi pesan-pesan keras ini juga perlu dilakukan. Dan ini perlu kita sampaikan. Saya selalu bilang kepada bawahan saya, kita belajar dari Tuhan. Bila Tuhan itu hanya punya surga, maka tidak ada yang tertarik percaya Tuhan itu. Karena toh tidak masuk surga pun tidak apa-apa selama ada di dunia. Tapi karena dia juga punya neraka, maka tidak ada pilihan bagi kita. Nah, karena itu bagi mereka yang mau coba-coba, ada murka neraka untuk menghampiri mereka. Inilah momentum yang baik malam hari ini. Saya ingin untuk kita menunjukkan bahwa keindahan itu perlu dijaga oleh kita semua. Keragaman perlu dijaga oleh kita semua. Dengan tidak perlu basa-basi di dalam semangat kenusantaraan kita. Dan di Nusa Tenggara Timur kami banyak suku. NTT itu banyak suku, bahasa. Bahkan desa sama desa tidak bisa berkomunikasi. Saking bahasanya berbeda. Karena itu bahasa Indonesia terbaik itu saya yakin ada di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau pakai bahasa Alor di Pulau Alor itu antara kecamatan dan kecamatan tidak bisa berbahasa. Nah, kalau tidak bisa bernarasi dengan baik, maka celakalah dunia itu. Nah, itulah problem utama kita, menarasikan bagaimana keindahan dan eksotiknya alam serta budaya Indonesia. Kita harus mampu menarasikan dengan baik. Saya melihat ada kelemahan narasi kita. Narasinya sangat sederhana. Cenderung meremehkan hasil intelektual, bahkan
sebuah guratan dan lukisan Sang Ilahi untuk itu. Karena itu saya harapkan ke depan kita juga harus mampu untuk melakukan lomba-lomba narasi bagaimana eksotik dan keindahan alam Indonesia itu mampu dinarasikan dengan baik dan membuat tercengang semua orang di dunia ini. Ciri khas orang-orang yang tidak mampu bernarasi itu hidupnya kering. Kalau laki itu selalu, tidak ada orang yang suka laki yang tidak ada kemampuan bernarasi. Cara berpakaian berkering, cara ngomong kering, semuanya kering, tidak ada rohnya. Narasi adalah kekuatan manusia. Narasi menjadi sesuatu yang menjadi jembatan hubungan antara manusia. Makanya saya bilang, bagaimana Nusa Tenggara Timur itu dinarasikan kembali bukan sebagai provinsi termiskin, tapi provinsi yang indah, provinsi yang kaya. Karena memang disitulah kekayaannya. Tidak ada duanya. Pariwisata ada di Nusa Tenggara Timur. Pasirnya putih, alamnya indah, budayanya beragam, dan bahkan 1800 tahun sebelum Masehi telah ada pertemuan perdagangan di Pulau Sumba. Itu zamannya kalau dihitung itu zaman Musa itu. Sudah ada. Kami di Nusa Tenggara Timur sudah ada pertemuan-pertemuan transaksi perdagangan yang dilakukan. Ini kekuatan dan kekayaan Indonesia yang perlu kita jaga dan terus-menerus kita kembangkan. Dan saya yakin setelah pandemi ini berlalu, kekuatan pariwisata itu ada pada pariwisata, budaya, dan alam. Maka saya yakin kekuatan ini dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia. Kekuatan ini menjadi kekuatan kita. Dan oleh karenanya kami di Nusa Tenggara Timur menyiapkan dengan baik. Inilah kesempatan NTT sebenarnya. Saya gubernur ya, saya harus ngomong NTT saja. Inilah kesempatan Nusa Tenggara Timur di saat COVID seperti ini. Kita stop semua di dunia, NTT mulai bekerja. Nah, jadi nanti kalau buka lagi NTT harus yang terbaik. Karena semua di stop oleh Tuhan. Istirahat dulu karena NTT belum siap. Nanti kalau NTT sudah siap baru kita buka. Nah, jadi sebenarnya COVID ini adalah keputusan ilahi untuk membantu Nusa Tenggara Timur. Bagaimana supaya NTT kalau sudah siap, jalannya udah bagus, pelayanannya sudah mulai senyum, makanannya sudah disiapkan dengan baik, hotelnya tersedia, akomodasinya banyak, amenitiesnya telah siap, manusia-manusia sudah standby untuk menerima kehadiran tamu-tamu. Di saat itulah kita akan menerima tamu-tamu dan lompatan ekonomi dari kehadiran pariwisata itu akan luar biasa. Karena orang datang, makan, minum, tinggal, belanja adalah bagaimana pariwisata itu didesain. Dan saya yakin kita belajar hari ini bagaimana teman-teman di Bali mengalami kondisi itu. Kita belajar hari ini mengapa Bali yang saat ini masih tetap pertumbuhan ekonominya itu masih negatif. Kita belajar di sana. Bukan pariwisata itu pilihan buruk. Banyak orang begini bicara pariwisata Bali umpamanya. Mengapa dalam kondisi seperti ini? Karena pariwisata dia bertumbuh minus ekonominya. Bukan karena pariwisata, tapi karena tidak punya kemampuan di dalam sebuah provinsi untuk seluruh supply chain berada di dalam provinsi itu. Bali, kalau semuanya supply chain ada, saya yakin tidak akan terjadi minus pertumbuhannya. Nusa Tenggara Timur salah satu dari 10 provinsi yang pertumbuhan positif. Kenapa? Supply chain tidak terlalu banyak datang dari luar. Daging sedikit dari Surabaya, daging ayam, telur ayam, gula, semen itu datang dari luar. Tapi seandainya ke depan semua supply chain itu datang dari NTT, pertumbuhan ekonominya akan bertumbuh karena seluruh kepentingan oleh pariwisata itu, oleh wisatawan yang hadir akan disuplai oleh provinsi ini sendiri. Maka saya pastikan pertumbuhan eksponensial dalam teori pariwisata akan menjawab seluruh tantangan. Dan provinsi ini salah satu provinsi terkaya di Indonesia nanti. Itu keyakinan saya. Dan saya berbicara dengan Tuhan, dia bilang apa yang kamu ngomong itu benar. Karena itu kami akan buka tidak terlalu lama lagi. Kami akan menyetop COVID ini supaya kamu sudah mulai menatap masa depanmu. Karena saya minta kepada seluruh bupati, wali kota yang hadir, mulailah semangat membenahi diri kita, menyiapkan cara berpikir kita untuk masa depan dengan cara mendesain pariwisata di setiap tempat masing-masing. Bukan bicara tentang pariwisata, bukan bicara tentang tempat pariwisata saja.
tapi supply chain-nya, siapkan seluruh supply chain dengan baik. Karena itulah kita akan menatap masa depan yang lebih gemilang. Sekali lagi terima kasih kepada API yang telah bekerja susah payah, panitia yang tentunya bekerja siang dan malam. Tentunya saya sebagai pemerintah, saya minta maaf bila ada tamu undangan yang hadir di Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami hal-hal yang diinginkan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan mohon maaf bila itu terjadi. Kami memang serba kekurangan, tapi sedikit lagi bila Bapak Ibu datang kami serba berkelebihan. Karena itu perkenankan kami dalam kekurangan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam bulan Syawal ini juga saya sampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan semoga kita tetap sukses selalu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam, salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak izin kami mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk pengakuan dari negara secara hukum terhadap produk pariwisata Indonesia, maka dalam kesempatan yang amat sangat baik malam hari ini telah hadir perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal dan hak kekayaan indikasi geografis. Ya, ada 3 penghargaan. Yang pertama adalah Sasando dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanjak dari Provinsi Riau, Kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai, dan kami persilakan kepada perwakilan dari Provinsi Riau untuk bisa naik ke atas panggung, dan juga dari Kabupaten Manggarai Flores kami juga persilakan. Baik, inilah dia Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor akan menerima penghargaan ya. Ini karena alat musik khas tradisional Nusa Tenggara Timur, Sasando. Dan selanjutnya kami juga mengundang Direktur Kerjasama Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Dolat Sinitonga SHMH untuk bersama-sama di atas panggung. Dan juga kami juga mengundang Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Nufli SHMSI untuk memberikan penghargaan. Selamat datang Pak Daulat. Mohon izin berkenan Pak Daulat Sinitonga akan menyerahkan hak kekayaan intelektual kepada Bapak Victor terlebih dahulu. Bapak Victor Waiskadar selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat Bapak dan Ibu atas kekayaan intelektual komunal Sasando. Dan berikutnya Bukan dari Provinsi Riau, ada penghargaan juga berupa Tanjak dari Provinsi Riau. Kami berkenan menunjuk di Riau. Pak Daulat kembali berkenan untuk menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal kepada Provinsi Riau. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat Bapak dan Ibu atas kekayaan intelektual yaitu. Dan satu lagi, Kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai yang seperti langsung terima oleh Pak Gubernur sendiri. Terima kasih luar biasa, salah satu pengakuan hak kekayaan intelektual di malam hari ini. Kembali kita berikan semangat tepuk tangan Bapak dan Ibu. Diserahkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Bapak Nafli. Baik, mari kita bisa foto bersama seluruhnya. Berkenan untuk bersama-sama dengan Bapak Gubernur juga Tenaga Kesehatan. Dan mohon izin juga untuk tetap kita menjaga jarak. Social distancing tetap kita harus terapkan dan protokol kesehatan kita di seluruh acara, di seluruh segmen kehidupan kita melalui ini dan seterusnya. Betul sekali. Namun tetap saya yakin ini di balik masker semuanya tersenyum lebar ya Bapak-Bapak. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu. Selamat Bapak Gubernur ini Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, kembali meraih sertifikat kekayaan intelektual Sasando yang dari Provinsi Riau yaitu Tanjak dan Kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai. Terus tadi juga kita menyapa ternyata di malam hari ini banyak sekali tamu undangan kita yang telah hadir. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan juga kepada Dandran dan juga Bapak Dandran. Ini Bapak Dandran kita harus sapa dulu.
Kemudian sudah mulai Bapak Tamu juga hadir ya? Aduh, ramai sekali nih. Bapak Dalam juga hadir juga Kabinda para bupati, para Ospoldan Nusa Tenggara Timur juga telah hadir bersama-sama dengan kita. Luar biasa bentuk apresiasi dan juga komitmen untuk pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak hanya tugasnya pemerintah Provinsi NTT, tapi TNI 2020 ini semangat yang luar biasa juga dihadirkan oleh Mas Menteri, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, yang beliau juga ingin memberikan semangat kepada kita semua melalui Sebelumnya Mas, sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu salah satu hak kekayaan intelektual yang tadi sudah serahkan kepada Bapak Gubernur. Ini alat musik khas dari Nusa Tenggara Timur ya. Saya yakin ini Bapak Ibu penasaran ya, mungkin ada yang belum pernah mendengar bagaimana petikan alat musik khas dari Nusa Tenggara Timur. Langsung saja kita persembahkan sebuah musik sasambo yang akan dipersembahkan oleh Johnny Basil. Selamat menyaksikan. Lagi akan saya persembahkan dua buah lagu yang tentunya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagu spesial untuk kita semua di Nusantara, Indonesia. Tung